Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang beribadah kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan hormat, seraya menaikkan syukur dan pujian bagi kemuliaan nama-Nya. Untuk itu, mari kita berdiri dan menyanyikan PKJ 242 bait 1 dan 2, Seindah Siang Disinari Terang. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Tema bertumbuh dalam iman dan berdampak bagi sekitar. Yesuslah pokok anggur yang benar dan Bapakku pengusahanya. Ku tinggal terus sebagai caranya. Bersakar ku
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Doa pengakuan dosa. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepadamu. Amin. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang, Yesus, padamu. Sebagaimana janji-Mu menyambut dan membasuhku, ya anak domba yang kudus, ku datang ini padamu. Saudara-saudara, dengarlah berita pengampunan sebagai berita anugerah yang terambil dari kitab Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dasarnya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Jemaat, marilah kita berdiri dan marilah kita mendengarkan dan menghayati petunjuk hidup baru dari kitab Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, Amin. yaitu bagi mereka yang terpanggil
sesuai dengan rencana Allah. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita akan mendengarkan saksian pujian dari paduan suara Shalom.
Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih untuk kesaksian pujian dari paduan suara Shalom. Tuhan dimuliakan dan kita semua diberkati. Jemaat Tuhan, kini saatnya kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Maha besar Engkau Allah Tritunggal, Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang oleh karena pimpinan dan penyertaan serta anugerah-Mu, kembali kami ada sebagaimana adanya saat ini. Terkhusus boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saatnya kami bersyukur ada satu lagi kesempatan dalam hidup kami untuk menyendengkan telinga kami, duduk diam mendengarkan firman-Mu. Biarlah waktu dan kesempatan yang indah dan berharga ini kami tidak sia-siakan, tapi kami betul-betul saksikan, dengarkan, simak, perhatikan serta hidupi. Dan pada akhirnya oleh Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan untuk hidup di dalamnya, untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kiranya damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal, itulah yang memenuhi dan memimpin hati kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius 13 ayat 31 sampai 33. Kemudian dilanjutkan ayat 44 hingga ayat 52. Saya akan baca untuk kita semua. Matius 13 31 33. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka, bahwa kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu sebanyak 40 liter sampai mengembang seluruhnya. Ayat 44 hingga 52 berkata, kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara-mutiara yang indah. Setelah ditemukannya satu yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Kerajaan surga itu juga seumpama jala besar yang ditebarkan di laut, lalu terkumpullah berbagai jenis ikan. Setelah penuh, jala itu diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam tempaan, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari antara orang benar,
lalu mencampakkan mereka ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Jawab mereka, ya. Lalu berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang telah diajarkan tentang kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar serta memeliharanya dalam hidupnya tiap-tiap hari. Haleluya. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Yakin? Berarti sudah nggak ada masalah ya? Oh, ada juga. Ya, puji Tuhan. Meskipun ada masalah atau tidak ada masalah, dengan Yesus tidak masalah. Amin. Iya. Karena kalau masih kita bernafas, masih bisa hidup, bukankah hidup itu lebih penting dari semua hal? Kalaupun berbahagia, di depan kita semua triliunan, kalau sudah mati, mau ngapain? Karena itu betul, tetap luar biasa, karena Tuhanku luar biasa. Dia sudah menyertaiku, Dia sudah memberikan kesempatan bagiku untuk lagi ada dan secara khusus beribadah kepadanya. Maka ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyambut setiap hari, tidak hanya hari Minggu. Setiap hari-harinya Tuhan. Dan bagaimana kita menyambut itu menentukan bagaimana kita akan meraih segala sesuatu sepanjang hidup ini. Karena itu memulai dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, juga berakhir bersama dengan Tuhan. Itulah yang merupakan pilihan dan keputusan hidup kita. Dan karena itu kita akan merenungkannya firman Tuhan yang sudah kita baca di bawah tema bertumbuh dalam iman dan berdampak bagi sekitar. Ya, saya tidak perlu jelaskan karena sudah jelas. Kalau hidup kita mau berdampak, maka kita harus bertumbuh di dalam iman. Nah, kalau mau bertumbuh dalam iman harus menempel, harus tertanam. Karena dipakai kata metafora itu tumbuhan, pertanian, pohon. Maka dia harus berakar. Barulah kemudian menghasilkan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu ketika seorang pendeta, dia punya hewan kesayangan, itulah ayam jagonya. Bukan untuk judi atau nyabung, bukan. Dia suka pelihara aja. Saking sayangnya dia taruh di satu ruangan yang sangat khusus. Ya, dia bisa ngobrol-ngobrol macam-macam. Biasa orang ingin melampiaskan stresnya biasa begitu ya. Ada yang pelihara anjing gitu ya, ada yang pelihara ikan gitu ya. Nah, ini ayam. Nah, singkat cerita, satu ketika ada yang berkunjung ke rumahnya. Seorang pengemis, nggak punya apa-apa. Dia butuh makan, dia butuh sesuatu untuk menghidupi. Akan hari di mana dia ada pada saat itu dengan segala kekurangan. Datanglah ke rumah Pak Pendeta ini. Sementara Pak Pendeta tidak ada di tempat. Lagi melayani Tuhan. Lagi ke gereja. Lagi berkhotbah. Tapi yang ada
hanyalah anaknya satu-satunya. Ya, ketemu orang miskin itu, anaknya nggak tahu mau ngapain. Waduh, saya mau kasih apa? Tapi sangat ibah, sangat kasihan. Nggak ada lagi yang dia miliki. Nah, dia ingat selain itu yang ada, ada ayam. Ayam milik papanya. Ya, mungkin ini bisa dia jual mungkin. Kemudian orang miskin itu bisa beli makan. Singkat cerita, betul dia ambil ayamnya. Ayah kesayangan kesayangan ayahnya ini. Kemudian dia sampaikan, saudaraku, mohon maaf, saya tidak punya uang, saya tidak punya apa-apa. Tapi hanya ini yang saya punya, ini pun punya ayah saya, kesayangan ayah saya. Tapi saya kasihlah ke kamu, daripada kamu susah, menderita, tidak makan, kamu bisa jual atau kamu bisa apakanlah, inilah. Saudara, singkat cerita, si orang miskin ini dia pulang dengan membawa ayam kesayangan ayahnya ini. Selang beberapa hari, ya, si bapaknya datang pulang dari pelayanan. Biasa, yang dia temui ayamnya dulu. Temui ayamnya dulu. Dia panggil-panggil ayamnya, nggak ada suara-suaranya. Dia makin panik, cari, mungkin lagi lari atau mungkin lagi hilang gitu ya, dicuri orang. Tapi saking dia capek, dia berusaha. Apa yang terjadi, si anaknya menyamperinya dan berkata, ayah mohon maaf, beberapa hari yang lalu ada seorang miskin datang, dia tidak punya apa-apa, sangat lapar. Jadi waktu saya mau beri, saya teringat. Ya, waktu itu ayah pernah sampaikan dalam khotbah, kasihilah sesamamu. Ya kan? Kalau mereka tidak punya pakaian, berikanlah pakaian. Yang tidak punya makanan, berikanlah. Kan Yesus berkata, jikalau engkau melakukannya salah satu dari saudaraku yang paling hina ini, engkau telah melakukannya bagiku. Ketika papanya dengar keputusannya berdasarkan firman Tuhan ini, bukan papanya bersyukur anaknya pintar dan sungguh hafal ayat firman Tuhan, malah dimarah-marahin. Papa kan khotbah itu buat jemaat, bukan buat kita, gitu ya. Ya, saya ngomong ini untuk saya kan begitu, daripada saya ke sana-sana. Artinya ibu bapak yang dikasih Tuhan, ya, terkadang kita di dalam kehidupan kekristenan kita suka dan pintar namanya bersandiwara. Ya. Lain di bibir, lain di, ya, tak terbatas kata-kata, kan gitu ya. Pokoknya kalau dengar, indah-indah semua. Tetapi dalam kenyataan tidak seindah yang dikatakan. Karena rupanya banyak orang hanya cuma sampai di bibir saja. Itu sebabnya yang masuk surga bibir kita. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka mengaitkan firman Tuhan dalam tema kita bertumbuh dalam iman dan berdampak dalam atau bagi sekitar. Itulah sesungguhnya profil kita. Itulah sesungguhnya identitas kita. Itulah sesungguhnya status kita. Kalau bicara kekristenan, maka tidak bisa lepas dari yang namanya kasih. Ya. Kalau bicara kekristenan, maka tidak bisa lepas dari yang namanya iman yang nyata. Karena iman tanpa perbuatan mati, alias bukan beriman sebenarnya. Maka kekristenan itu sesungguhnya harus betul-betul menjadi nampak semua yang difirmankan itu. Kita sering mendengar atau bahkan membaca firman Tuhan, khususnya kitab Paulus, selalu berkata apa? Kita itu seperti surat
Kristus yang terbuka. Kalau baca, puji Tuhan. Kalau bisa hafal, puji Tuhan. Tapi jangan titik, jangan berhenti. Karena tidak berbahagia. Orang hanya mendengar tapi tidak melakukan. Tadi baru saya katakan tadi itu setelah baca. Berbahagialah atau diberkatilah mereka yang mendengar dan melakukan. Itu diberkati, itu berbahagia. Tapi bijaksana juga. Ya kan, seperti rumah yang dibangun di atas batu. Dia mendengar, melakukan, maka dia orang yang bijaksana. Jadi sesungguhnya kalau saudara mau mengalami kebahagiaan, mengalami namanya berkat, mengalami namanya hikmat, mengalami namanya bijaksana, mengalami yang namanya dampak, buah, dan akibat, serta manfaat untuk orang lain dapatkan terima dari hidup kita, ya harus hidupi iman itu. Amin. Harus hidup. Ada seorang jual minyak wangi. Dari pagi sampai sore. Minyaknya memang wangi. Minyaknya memang pokoknya layak untuk dibeli. Tapi nggak laku-laku. Saudara, capek juga dia. Akhirnya dia nggak jualan lagi. Tapi bukan minyaknya yang salah. Tapi yang jualnya. Minyaknya sih wangi. Tapi yang jualnya nggak wangi. Itu sebabnya orang apa? Nggak beli. Wang ngapain mau beli? Yang jual aja nggak wangi. Ya nggak. Kadang kita juga begitu. Ya, orang tidak tertarik dari hidup kita. Karena orang tidak melihat iman itu nyata. Kasih itu nyata. Mungkin saudara sudah pernah mendengar tentang Mahatma Gandhi. Dalam kisahnya nyaris menjadi Kristen. Tetapi kenapa tidak jadi Kristen? Karena orang Kristen. Pada waktu dia mau masuk gereja, dia tidak pakai baju seperti Bapak Ibu. Gitu ya. Pokoknya bajunya wah gitu ya, baju pesta, baju bagus gitu ya. Dia pakai baju seperti baju Mahatma, hanya beralaskan itu. Sarung itu kan, warna putih itu sama sendal. Orang Manado bilang slop. Begitu di depan usher penerima tamu berkata, "Saudara mau kemana?" "Saya mau ke gereja." "Oh, ganti dulu bajunya, baru masuk gereja." Saat itu dia tidak ke gereja lagi. Kenapa? Karena dia berkata, dia berkata bahwa kalaupun di gereja masih ada kasta, buat apa saya ke sana? Ya. Dalam keyakinannya, tradisinya banyak kasta kan? Membuat dia terdiskriminasi. Dia belajar tentang khotbah di bukit. Yesus mengajarkan tidak ada diskriminasi. Tetapi justru yang dia lihat, orang-orang yang percaya Yesus yang diskriminasi. Itu berarti apa? Apakah kita memuliakan Tuhan? Maka ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ini menjadi autokritik sekaligus evaluasi, introspeksi, dan juga menjadi sesuatu yang mari kita bangkit dan kembali kepada kitoh, ya, atau kembali kepada jati diri hidup kita sebagai saksi Kristus. Di mana kita mau terbuka, terlihat, bersinar. Biasa dalam pujian di akhir, itu lagunya itu. Bersinar, bersinar. Ya. Kalau di suku tertentu, kadang R-nya tidak terdengar. Jadi bersinar terus, ya, bukan bersinar, gitu ya.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka mari kita memperhatikan firman Tuhan ini dengan perumpamaan tentang kerajaan surga yang disampaikan oleh Matius, bahwa jikalau kita mau berdampak bagi lingkungan dan bagi sekitar, maka kita harus bertumbuh dulu. Dan untuk bertumbuh kita tidak bisa lepas, tidak bisa keluar, tidak bisa tercabut dari pokoknya, dari pohonnya. Tadi di dalam pujian awal itu berkaitan tentang Yohanes 15 tentang pokok anggur. Nah, kitalah carang-carangnya, kitalah ranting-rantingnya. Tidak mungkin ranting itu bertumbuh dan berbuah kalau tidak menempel kepada pokoknya, pada pohonnya. Maka dalam perumpamaan inilah Matius mau memberitahukan tentang kehidupan kita seperti ragi. Ya. Dalam perumpamaan lain itu bicara tentang pengajaran. Tetapi di sisi lain Matius mau bicarakan tentang dampak itu kehidupan kita. Ragi itu tidak terlihat kalau sudah ada di dalam adonan. Tapi akan terlihat ketika adonan itu berkembang. Betul? Menghamirkannya. Membuat dia awet, tahan lama, dan baik kualitasnya. Artinya harapan daripada hidup yang bertumbuh dan berdampak. Sesungguhnya Matius mau mengajarkan tentang bagaimana hidup kita itu tidak perlu banyak omong, kata orang Timor. Lu kemana lu, banyak omong kosong lu, kah? Begitu. Bisa banyak omong. Tapi apa? Terasa, terlihat, berdampak. Bahwa kekristenan itu betul-betul menjadi kesukaan, menjadi pelita, terang dalam kehidupan kita, di dalam keluarga maupun juga dalam lingkungan di mana kita berada. Maka itulah sesungguhnya hal yang mau dicapai. Karena itu Matius mau mengajarkan kita bahwa biarlah kita sungguh-sungguh hidup ada di dalam Dia, mengalami Dia, karena Dialah sumber dari pertumbuhan itu, dan Dialah penyebab akan sebuah akibat atau hasil atau buah yang menyenangkan dan yang terbaik. Ayat 44 dan 46. Di sana firman Tuhan berkata, kerajaan itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, membeli ladang itu. Demikian pula kerajaan sorga. Saudara, ini kisah bahwa kerajaan sorga dalam kaitan tema kita. Kalau kita mau berbuah, kalau kita mau berdampak, kalau kita mau bertumbuh, maka kita harus pastikan benih atau setiap pribadi sungguh memiliki Kristus dalam hidupnya. Amin. Memiliki iman yang sungguh hanya satu-satunya. Itulah Kristus Yesus Tuhan. Karena inilah sesungguhnya alasan dan dasar untuk kita bisa bertumbuh. Kita harus dilahirkan dulu kembali menjadi anak-anaknya. Ada di dalam keluarganya. Baru kita bisa dididik, dibimbing, dan juga bertumbuh berbuah di dalamnya. Maka pastikan dulu itu
Maka Matius memberitahu tentang perumpamaan ini seperti dia menemukan mutiara di suatu tempat di ladang. Kemudian apa, ketika dia tahu ini mutiara ini, harta ini lebih banyak dari harta-harta yang ada, maka apa? Dia timbun dulu, dia tidak mau kasih tahu orang dulu. Ya? Kemudian apa? Harta yang sudah ada itu, yang nilainya lebih rendah dari mutiara yang dia dapat itu, dia jual dulu. Dia jual dulu semua hartanya itu, hasilnya itu dibelilah ladang itu. Nah, mungkin orang yang punya ladang itu tidak tahu kalau ada mutiara, yang tahu hanya dia. Maka mungkin nilainya mungkin dikasih murah gitu ya. Maka dia dengan modal apa? Uang hasil jual harta-hartanya itu dia pakai untuk membeli ladang orang lain itu yang di dalamnya ada harta, ada mutiara. Nah, seperti itu. Apa maksudnya Pak Pendeta? Itu seperti hidup kita. Ketika kita belum mengalami Kristus, maka kita menganggap dunia dengan segala isinya, inilah harta yang paling bernilai, yang paling besar, yang paling mulia. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh telah mengalami Kristus, kita menemukannya, kita betul-betul memiliki iman kepadanya, lahir baru, percaya, maka apa? Maka untuk supaya dia hidup dalam hidupku, maka aku tanggalkan semua yang aku anggap apa? Mulia dan berharga dulu itu. Demi dapatkan apa? Kristus dalam hidup kita. Amin. Seperti itu maksud perumpamaan. Maka ini sangat make sense dan sangat relevan dengan apa yang dikatakan Paulus. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dikaitkan di dalam Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Apa yang dahulu kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Kenapa? Karena pengenalanku akan Kristus lebih mulia dari semua hal-hal yang dulu-dulu itu. Bahkan dianggap sampah. Saudara harus mulai dari sini dulu. Kalau kita tidak mulai dari sini, tidak mungkin bertumbuh. Maka banyak orang Kristen, iya ada. Tapi bonsai semua. Nggak tumbuh-tumbuh gitu-gitu aja. Dari anak sekolah minggu sampai lansia, jadi pendengar saja. Nggak ada pertumbuhannya. Ada bayi-bayi rohani. Secara usia sudah tua. Tapi masih minum susu atau makanan-makanan ringan. Kata Paulus dalam 1 Korintus pasal 3. Maka ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita memahami itu. Itu sebabnya seperti perumpamaan Matius dalam pasal 13, seperti dia menemukan sebuah harta terpendam, demikian juga harus hidup dalam hidup kita. Tidak ada yang lain yang bernilai, yang berharga selain Kristus. Itu menjadi harta kita. Maka seperti itulah menjadikan Kristus menjadi pusat. Dia adalah Tuhanku, dia adalah tujuanku, dia adalah teladanku. Itu yang Paulus katakan tadi. Maka dalam hidupnya dia berkata, kalau aku hidup, bagiku hidup bagi Kristus. Dan kalau mati adalah keuntungan. Jadi kalau kita sudah memiliki iman seperti ini, tidak mungkin kita nggak berbuah, tidak mungkin nggak bertumbuh. Maka ini dasar dulu. Benih apa yang ada pada kita?
benih apa yang akan unggul itu menentukan. Maka mari kita pastikan Kristus hidup dalam hidup kita. Itulah dasar iman itu. Maka untuk bertumbuh setelah itu, Kolose 2 ya, pasal 6 sampai 7 dikatakan apa? Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, bertambah teguh di dalam iman, dan berlimpah dengan syukur. Saudara, jadi setelah orang sungguh-sungguh di dalam Kristus, maka dia harus bertumbuh di dalam Kristus. Apa perbedaan terima uang sama terima Yesus? Apa perbedaannya? Orang bilang kalau terima uang itu sementara Pak Pendeta. Kalau terima Yesus itu selama-lamanya. Ya. Ada juga bilang orang terima uang itu binasa, mengecewakan. Tapi Yesus tidak. Ya, betul. Tapi kalau mengkaitkan dengan firman Tuhan ini artinya Bapak, Ibu adalah ketika kita menerima uang, maka yang berkuasa atas uang itu adalah saya, kita. Betul? Saya mau pakai atau enggak, suka-suka saya. Saya mau nabung, mau pelit, mau serakah juga, suka-suka saya. Jadi uang itu adalah apa? Alat saya mau apakan, terserah saya. Gitu ya. Mau nabung, mau kasih orang, terserah saya. Tapi kalau terima Yesus enggak bisa, Bapak Ibu. Itulah ayat tadi, Kolose 2:6-7. Kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu hendaklah apa? Kamu hidup atau tetap di dalam Dia. Jadi ketika kita terima Yesus, maka apa? Kitanya lah yang harus menyelaraskan, menyesuaikan, tunduk untuk apa? Tinggal, tetap, dan hidup dipimpin oleh Yesus. Amin. Iya. Bukan sebaliknya. Tuhan Yesus menjadi apa? Yang jadi satpam. Tuhan, saya mau ke sini. Tolong jaga lindungi saya ya. Begitu sampai nggak bersyukur kan? Sudah nyampe dia. Tuhan, saya mau makan. Tuhan, saya sakit. Jadi semua Tuhan dianggap apa? Sebagai juru selamat. Nah itu. Kalau Yesus hanya sebagai juru selamatnya seperti itu. Tapi Yesus bukan juru selamat saja Bapak Ibu. Itu salah satu tugasnya menyelamatkan kita. Tapi jangan karena dia menyelamatkan kita, kita memandang dia untuk kita bisa atur-atur dan suruh-suruh. Nah, dia itu Tuhan. Kalau dia Tuhan berarti dia berdaulat atas kita. Bahwa ketuhanannya itu tidak bergantung kepada kita. Kita mau mengaku dia Tuhan atau tidak, dia tetap Tuhan. Karena ketuhanannya bukan berdasarkan pengakuan kita. Maka kalau kita bisa percaya kepada dia yang adalah Tuhan, bersyukurlah. Tapi jangan hanya sampai bersyukur. Artinya apa? Taatlah, tunduklah, dan hiduplah di dalamnya. Maka itulah arti kita menjadi anak-anaknya. Maka firman Tuhan ini membuat kita sungguh-sungguh bisa memahami bahwa ketika dia ada dalam hidup kita, maka kita harus intim dengan dia. Artinya tinggal, kita harus bertumbuh, kita harus menerima asupan makanan. Apa itu? Firman Tuhan. Kan? Karena manusia tidak hidup dari roti, tapi dari firman perkataan. Dan kita dituntun untuk bisa mengalami pertumbuhan oleh pimpinan Roh Kudus. Jadi itulah kelengkapan yang Tuhan sudah beri. Maka kalau sudah di dalamnya ada itu, tidak bisa tidak berbuah. Tidak bisa dia tidak berdampak. Pasti itu. Pasti. Itu sebabnya maka buah itu adalah sebuah akibat. Buah itu adalah sebuah apa? Hadiah. Itulah sesuatu yang pasti akan keluar dari apa?
dari hatinya dengan sendirinya, ya kan? Tidak ada kepalsuan. Sama seperti seorang ya yang di dalam dirinya ada istilahnya ucapan syukur begitu, naik jabatan begitu, tidak mungkin dia merenung atau dia murung gitu ya, tidak mungkin. Pasti dia akan bersuka cita, dia akan pergi ke saudara-saudaranya dan dia akan berkata, dia akan bersyukur, memuji Tuhan. Itu udah refleks begitu. Ya. Jadi tidak mungkin di dalam dirinya ada roh Allah, ada Kristus, tapi yang datang, yang nampak, yang nyata justru berbeda. Itu sebabnya mari kita memahami firman Tuhan ini, kita mau sungguh-sungguh hidup di dalamnya. Karena dengan demikian bahwa setiap orang dan siapapun merindukan akan kehadiran kita. Bahwa kita ini orang-orang yang sangat-sangat dinanti-nantikan. Ya, karena dunia membutuhkan akan kasih, akan kehadiran kita semua. Tapi bagaimana mereka mau mengalami kasih itu? Ya kan? Dalam Roma pasal 10 itu kan? Bagaimana mereka mau percaya? Ya kan? Kalau nggak ada yang memberitakannya kan? Tapi bagaimana mereka mau memberitakan kalau nggak ada yang mengutusnya? Maka dikatakan ayat 15, karena itu betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya, kabar baik itu jangan selalu verbal. Ya, secara lain verbal, tapi aktual juga. Maka dalam hidup kita sehari-hari, itulah yang kita hidupi. Ya, karena orang melihat apa? Semuanya. Verbal kita, perkataan kita, tapi aktual tindakan-tindakan kita. Tapi juga digital, ya kan? Sekarang zamannya, mari kita gunakan itu untuk supaya orang melihat kekristenanmu, orang melihat iman dan Kristus itu hidup di dalammu. Sehingga nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Amin. Tuhan memeteraikan firman-Nya dan kiranya memberkati jemaat sekalian. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku amankan
hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Jemaat saya undang berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat, marilah kita mengungkapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan menyaksikan paduan suara Naomi.
Terima kasih atas pujian dari paduan suara Naomi. Kiranya Tuhan dimuliakan dan Bapak Ibu yang sudah memuji Tuhan diberkati, semakin menjadi berkat. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengambil waktu untuk bersyafaat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur karena Tuhan sudah berbicara bagi kami lewat firman-Mu. Dan biarlah Tuhan tolong kami agar kami hidup di dalam firman-Mu, untuk kami bertumbuh dalam iman, dengan kami melekat kepada Engkau, pokok dan pohon, sumber kehidupan kami, Tuhan dan Juru Selamat kami. Maka dengan demikian kami boleh dapat bertumbuh kepada apa yang menjadi rancangan-Mu, tujuan-Mu, untuk kami menghasilkan buah, dan buah-Mu itu tetap bahkan lebat, sehingga hidup kami bersinar, hidup kami berdampak, hidup kami bermanfaat dan menjadi berkat. Dan terima kasih saatnya bagi kami berbicara kepada Tuhan berkaitan dengan pokok-pokok doa pergumulan yang akan kami sampaikan dan naikkan kepadamu. Kami berdoa menyerahkan gereja-Mu, jemaat-Mu, secara khusus kemajelisan jemaat Pok Sunter di tempat ini, jemaat Sola Gracia di tempat ini. Biar kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati dari pendeta, jemaat, sampai seluruh majelis, pengerja, dan semua hal yang terkait di dalam kelengkapan daripada pelayanan di tempat ini. Biarlah hikmat bijaksana yang dari Tuhan menyertai mereka, sehingga jemaat-Mu dapat dibangun dan dibimbing di dalam iman, dalam takut akan Engkau, itu berakar dan bertumbuh serta berbuah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan kasih Tuhan untuk hari ulang tahun jemaat-Mu, hari ulang tahun kelahiran maupun juga hari ulang tahun pernikahan. Kami bawa dan kami serahkan dalam tangan Tuhan untuk anak kekasih kami, anak Jason Daniel Pangaribuan tanggal 26 Juli, sektor A. Dan anak Yekonya J.A. Unpapar 26 Juli, sektor A. Bapak Leonard Eski Toreh tanggal 26 Juli di sektor A. Dan anak kekasih kami Bintang Jalasena pada tanggal 26 Juli di sektor C. Doa kami juga bersyukur untuk ulang tahun Ibu Rasmi Siagian tanggal 27 Juli di sektor B. Saudari Yuli Ineke Suryoha 27 Juli sektor C. Dan Bapak Robert Unggun Siahaan 27 Juli sektor C. Kami juga bersyukur untuk Bapak Dr. Anes Bambang Pramartadi 28 Juli di sektor A. Ibu Pendeta Rusmauli Julida Sormin tanggal 28 Juli di sektor C. Juga anak kekasih kami Bianca Safira AE tanggal 29 Juli di sektor A. Ibu Carlote D. Watulingas tanggal 29 Juli sektor A. Saudara Zavanya Efraim tanggal 29 Juli sektor A. Dan Ibu Marlina M. Boru Marpaung 29 Juli sektor A. Dan Bapak John FB Manusama 29 Juli di sektor B. Kami juga bersyukur untuk hari ulang tahun Saudari Flea Natania Luntungan tanggal 30 Juli di sektor B. Saudara Julius Prihambudi 30 Juli sektor C. Dan anak terkasih kami Princess Jessica A 31 Juli sektor A. Kami juga berdoa dan menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk jemaat yang berhari ulang tahun pernikahan.
yaitu Bapak Hendrik Tarigan dan Ibu Lia Endari Tabangun tanggal 27 Juli di sektor C. Dan Bapak Charles Sitanggang dan Ibu Masta Herlina Simbanjuntak pada tanggal 29 Juli sektor B. Dan Bapak Dedi Demensi Teta dan Ibu Dea Sani Adimutja 29 Juli di sektor B. Doa kami dengan bertambah usia kelahiran dan usia pernikahan. Biarlah kiranya Tuhan bertambah-tambah juga mereka untuk mencintai Tuhan, mengenal Tuhan, hidup melayani Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan semakin memberi yang terbaik dari seluruh apa yang mereka miliki, kesempatan yang ada untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Maka doa kami juga, maka bertambah-tambah pula Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas mereka yang berhari ulang tahun kelahiran maupun pernikahan, dalam hidup mereka pribadi dan rumah tangga, dalam studi dan juga pekerjaan, bahkan di dalam masa depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan kepadamu jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Berdoa untuk Bapak M. Sembiring yang ada di rumah, Ibu Tati Kisnawati Suprayitno yang ada di rumah, Bapak Galumbang Pasar Ibu yang juga sedang dirawat di rumah, Ibu Harmaini Siwalete, Ibu Karlina Teta, Ibu Monang Marpaung. Kami juga berdoa untuk Bapak Insinyur Edi Tampu Bolon. Berdoa juga untuk Bapak Darwin. Berdoa untuk Ibu Tiasma Simatupang Boru Situmorang. Kami juga berdoa Bapak Bambang Pramartadi. Kami juga berdoa untuk Ibu Sarmiati Siagian. Kami juga berdoa untuk Ibu Gloria Sendi. Kami juga berdoa untuk Ibu Ertawati Marbun. Kami juga berdoa Bapak Sawarno. Kami juga berdoa untuk Bapak Hans Unpapar. Kami juga berdoa untuk Ibu Sri Sudarni, untuk Ibu Soinan Bandaso. Kami berdoa untuk Nona Pendeta Augita Gabriel Etarigan. Kami juga berdoa untuk Ibu Damaris Sutahean. Kami juga berdoa Bapak Elisa Suwardi. Kami juga berdoa untuk Bapak Jerry Lamsihar. Kami juga berdoa untuk Ibu Marice Marpaung. Kami juga berdoa untuk Ibu Eva Raharjo yang sedang dirawat di Rumah Sakit Persahabatan. Kami juga berdoa untuk Bapak Petrus Adi Dharma. Kami juga berdoa untuk Ibu Susilo Iriani. Dan kami berdoa untuk Bapak Muljamin Sembiring. Dan juga berdoa untuk Saudara Erik Ferdinandus yang sedang dirawat di Rumah Sakit Yarsi Cempaka Putih. Kami berdoa dan kami percaya sebagaimana firman-Mu, bahwa Engkau membantu mereka di ranjangnya di waktu sakit, di tempat tidur mereka. Engkau pulihkan mereka sama sekali dari segala sakit penyakit mereka. Oleh karena itu Tuhan, semua yang mereka butuhkan, Tuhan cukupkan, dan Tuhan hadir memulihkan dan menyembuhkan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa menyerahkan untuk gereja-gereja di Indonesia. Tuhan memberkati, agar tetap bersatu, bahkan esa di dalam segala apa yang menjadi tujuan Tuhan sebagai tubuh Kristus, saling melengkapi, saling membangun, saling mendukung, dan saling memajukan satu dengan yang lain dalam rangka bersaksi untuk memuliakan, bahkan menjadikan segala bangsa murid Kristus. Pada akhirnya kami topang doa untuk bangsa negara ini. Biarlah Tuhan memberkati. Berkati pemerintah yang ada. Kami doakan untuk presiden, wakil presiden, dan kabinet bersama seluruh jajaran yang ada di dalam apapun yang Tuhan percayakan. Biarlah Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Dan Engkau Tuhan yang akan menolong agar supaya mereka dapat melakukan tugas tanggung jawab betul-betul seturut dengan kehendak Tuhan dan sungguh menjadi seturut sebagaimana cita-cita bangsa negara ini didirikan. Kami juga doakan menyerahkan bangsa negara ini, khususnya lembaga-lembaga tinggi negara, eksekutif, legislatif, yudikatif, sampai aparatur keamanan, baik TNI maupun Polri, maupun sampai di desa-desa,
maupun di kaur-kaur pemerintah terendah. Tuhan memberkati. Biarlah mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Karena Tuhan sudah memilih, Tuhan juga yang sudah berkenan memberi mereka kuasa dan tanggung jawab. Maka sekiranya ada hal-hal yang melenceng dan menyimpang dari kehendak-Mu ya Tuhan, mari Tuhan jugalah yang berperkara dengan setiap mereka. Karena kami percaya bangsa ini milik Tuhan. Dan karena itu kami berdoa, biarlah Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Dan Indonesia hanya bagi kemuliaan Tuhan. Kami bawa dan sampaikan doa ini dengan memohon ampunilah salah dosa kami. Karena kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan pasti menjawabnya. Karena semua ini kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Marilah kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, pemberianmu akan diterima berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mengiringi persembahan kita angkat pujian, mari bawa persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan
jemaat, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan memuji nama-Mu yang kudus. Pada hari Minggu yang indah ini, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Melalui pelayan firman khotbah yang baru saja disampaikan kepada kami percaya firman yang kami dengar adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, yang menguatkan iman dan kehidupan kami sepanjang minggu ini. Ya Tuhan, sebagai wujud syukur atas napas kehidupan, kesehatan, dan berkat yang Engkau curahkan, jemaat-Mu telah membawa dan mengumpulkan persembahan kasih ke hadapan altar-Mu. Kami mohon, terimalah dan kuduskanlah persembahan ini ya Bapa. Meski nilainya tak sebanding dengan kebaikan-Mu, Engkau menyambutnya dengan indah. Berkatilah persembahan ini agar dapat dikelola dan dipergunakan dengan baik untuk pekerjaan pelayanan kerajaan Allah, serta untuk membantu sesama kami yang membutuhkan dan menopang pelayanan di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang memberi dengan penuh sukacita maupun yang belum berkesempatan memberi. Kiranya Engkau mencukupkan kebutuhan mereka dengan cara-Mu yang ajaib. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan hanya kepada-Mu. Di dalam nama kami Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Warta Jemaat, Minggu 26 Juli 2026. Kepada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja POK TNI AL Sunter, kami atas nama majelis mengucapkan selamat beribadah. Kiranya damai sejahtera menjadi bagian kita dalam persekutuan ibadah saat ini. Kepada jemaat yang memerlukan pelayanan pastoral dan keterangan lainnya, dapat menghubungi Sekretariat POK TNI AL Sunter setiap jam kerja, Selasa sampai dengan Sabtu, pukul 10 sampai dengan pukul 16. Ibadah Minggu dalam rangka Bulan Doa Alkitab tahun 2026, tanggal 2 Agustus 2026 jam 9, bertempat di Gedung Gereja POK TNI AL Sunter, dengan pelayan firman Pendeta Lisya Patiapon STH, Pelum POK TNI AL Sunter. Ibadah sektor gabungan A, B, dan C, Kamis 30 Juli 2026, pukul 19 WIB, dengan pelayan firman Pendeta Sulaiman Siagian STH, bertempat di Gedung Gereja POK TNI AL Sunter. Bidang 2, Komisi Kategorial, Komisi Pelayanan Anak, pada tanggal Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8.30 bertempat di ruang sekolah minggu dengan pengajar yaitu guru-guru sekolah minggu. Komisi Remaja Minggu 2 Agustus 2026 pukul 9.30 bertempat di ruang remaja dengan pengajar Bapak Dikson Pangaribuan. Komisi Perempuan Selasa 28 Juli 2026 pukul 16.30, Tuan Rumah Saudari Feni Julini Tiurmas Sinaga bertempat di Gedung Sola Gracia. Pelayan firman Pendeta Ruth
Tentero Mentang, STH. Komisi Pria, Selasa 28 Juli 2026 pukul 19, tuan rumah pengurus Komisi Pengurus Komisi Pria, Pelayan Firman Penatua Benyamin Ginting. Pengumuman katekisasi hari Senin 27 Juli 2026 pukul 19 bertempat di ruang sekolah minggu dengan pengajar Pendeta Augita Gabriele Tarigan SSI Teol. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa Komisi Pelayanan Anak POK TNL Sunter akan melakukan pendataan anak sekolah minggu sebagai bagian dari pembaruan data dan keperluan dokumentasi. Bagi jemaat yang memiliki putra-putri yang mengikuti sekolah minggu, mohon kesediaannya untuk mengisi data melalui Google Form atau dengan memindai atau scan QR Code yang akan di-share di grup jemaat. Selain melalui Google Form, Seksi Diakonia Komisi Pelayanan Anak juga akan melakukan pendataan secara langsung di depan gereja setelah ibadah minggu pada 26 Juli 2026. Mohon perhatian kepada Bapak, Ibu semuanya. Kemudian dalam rangka akan dilaksanakan ibadah Padang pada bulan Agustus, Komisi Perempuan akan mengadakan penjualan makanan pada hari Minggu 2 Agustus 2026. Mohon dukungan dan partisipasi dari Bapak Ibu Jemaat. Berita duka telah dipermuliakan oleh Bapa di surga, almarhumah Sri Widyaningsih pada hari Jumat 17 Juli 2026 dimakamkan pada hari Sabtu 18 Juli 2026 di Kota Solo. Majelis dan jemaat menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga. 2. Almarhumah Esther Siwalete pada hari Sabtu 25 Juli 2026. Ibadah pelepasan dan pemakaman akan diadakan pada hari Minggu 26 Juli 2026 jam 12.30. Alamat duka Jalan Pulau Penyengat 4 nomor 33 dengan pelayan firman Pendeta Sulaiman Siagian. Majelis dan jemaat menyampaikan turut berduka cita kiranya seluruh keluarga yang ditinggalkan diberikan penghiburan yang kekal. Jumlah kehadiran jemaat pada hari Minggu 19 Juli 2026, laki-laki 70, perempuan 132 dengan jumlah total 202. Ibadah sektor A, B, dan C Kamis 23 Juli 2026. Sektor A berjumlah 36, sektor B berjumlah 29, dan sektor C berjumlah 29. Laporan bendahara per tanggal 26 Juli 2026, saldo bendahara Rp57.809.127. Saldo diakonia Rp22.264.892. Saldo kotak pembangunan Rp61.470.000. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Febrianto Sutomo Rompis yang sudah melayani ibadah pada hari ini, dan kiranya Tuhan Yesus terus memberkati pelayanan Bapak Pendeta dan keluarga. Kedua, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Manihar Silitonga, keluarga Yohanes Pranoto, keluarga Rita Bitagung, Ibu Hilda Palit, keluarga Teki Toreh Rumengan, keluarga Effendi Panjaitan, keluarga Julia Pratiwi Franciscus Saveris Pramono, Saudari Feni Julini Tiurmas Sinaga, keluarga B Pangaribuan, Ibu Cindy Astri
Kamurahan, Ibu Ariansi Papodi dan NN atas persembahan syukur, perpuluhan diakonia, pembangunan dan kepada jemaat yang telah memberikan persembahan ibadah minggu. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat. 3. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Saudari Feni Julini Tiur Masinaga atas jamuan kasih untuk jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. 4. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Paduan Suara Shalom, Persekutuan Naomi, pemandu lagu, pemusik, petugas multimedia, petugas sound system yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini. Kiranya pelayanan saudara tidak pernah sia-sia. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan penyebutan nama dalam warta jemaat ini, kami mohon maaf. Demikianlah warta jemaat ini dibacakan. Warta jemaat juga sudah dikirimkan ke grup WA jemaat dan komisi kategorial di POUK TNI AL Sunter. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Jemaat Tuhan, kini kita akan kembali dalam seluruh aktivitas kita. Mari pulang dan ingatlah serta lakukanlah firman Tuhan. Bertumbuhlah dalam iman dan jadilah jemaat yang berdampak dalam kehidupan sekitar dan kesehari-harianmu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saya undang kita berdiri di jalan hidupku. Jemaat, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Lanjutkan bait kedua, "O kasih-Nya besarlah tiada taranya."